Weton Pon Gempa Tengah Malam, pesan alam yang menggetarkan tahun 2026. Pernahkah Anda terbangun tepat di tengah malam karena getaran bumi yang tidak biasa? Banyak yang mengira itu hanya fenomena alam biasa, tapi bagi masyarakat Jawa yang memegang teguh ajaran Primbon, gempa di tengah malam, terutama saat memasuki siklus Weton Pon, adalah sebuah sasmita atau pesan besar dari alam semesta. Tahun 2026 bukan tahun sembarangan. Ini adalah tahun peralihan energi. Jika Anda lahir di Weton Pon, atau merasakan getaran itu belakangan ini, Anda sedang berdiri di ambang pintu takdir besar. Apakah ini pertanda kejayaan, atau justru peringatan akan datangnya pagebluk baru? Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, ruang di mana kita membedah rahasia langit dan bumi melalui kacamata kearifan lokal. Sebelum kita bedah rahasia tentang gempa tengah malam dan Weton Pon di tahun 2026, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tuliskan weton Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan keselamatan di tahun 2026 nanti. Filosofi Weton Pon dan elemen logam dalam pusaran energi 2026. Dalam Khazanah Ilmu Titen Jawa, kita tidak bisa memandang sebuah hari hanya sebagai satuan waktu. Setiap hari membawa napas, dan warna yang berbeda. Begitu pula dengan Pon. Sebagai salah satu dari 5 pasaran utama, Pon bukan sekadar nama. Ia adalah simbol, ia adalah arah, dan ia adalah kekuatan elemen yang sangat spesifik. Satu sang penjaga barat dan cahaya kuning. Secara kosmologi, Pon menempati posisi di arah barat. Dalam filosofi kiblat papat kalima pancer, arah barat diasosiasikan dengan warna kuning. Ini bukan sembarang warna. Kuning melambangkan kematangan, kebijaksanaan, namun juga godaan nafsu supiah. Ketika kita bicara tentang Weton Pon yang dihantam oleh fenomena gempa tengah malam menuju tahun 2026, kita sedang bicara tentang pematangan paksa. Bayangkan sebuah buah yang dipaksa matang oleh suhu panas bumi. Orang-orang yang lahir di bawah naungan Pon memiliki karakter dasar yang tenang layaknya matahari yang hendak terbenam di ufuk barat. Indah, namun menyimpan kekuatan yang mampu menelan cahaya siang. 2 karakteristik elemen logam, kuningan emas. Pon dikuasai oleh elemen logam. Logam memiliki sifat dasar, keras, tegas, namun bisa ditempa. Di tahun 2026 nanti, yang menurut perhitungan numerologi dan siklus alam merupakan tahun yang penuh dengan guncangan dinamis, elemen logam pada Weton Pon ini akan mengalami proses pembakaran atau pemasuhan. Logam jika tidak ditempa hanya akan menjadi bongkahan yang diam. Namun, jika ia terkena getaran hebat, seperti simbolisme gempa bumi, ia sedang diproses menjadi senjata atau perhiasan yang sangat berharga. Bagi Anda pemilik Weton Pon, gempa di tengah malam adalah tanda bahwa energi logam dalam diri Anda sedang bereaksi dengan energi bumi, tanah. Dalam hukum alam, tanah melahirkan logam. Maka, guncangan tanah, gempa, adalah panggilan ibu kepada anaknya, logam, untuk segera bangkit dan menunjukkan jati dirinya. 3 manifestasi psikologis, teguh namun kaku. Orang Pon biasanya dikenal memiliki pendirian yang sangat kuat. Namun, sisi negatif dari elemen logam adalah kekakuan. Anda cenderung sulit menerima pendapat orang lain jika sudah memiliki keyakinan sendiri. Disinilah letak bahayanya di tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun yang menuntut fleksibilitas. Alam semesta mengirimkan pesan lewat getaran gempa di tengah malam seolah-olah berbisik. Wahai jiwa-jiwa logam, janganlah terlalu kaku, sebab yang kaku akan patah dalam guncangan, namun yang fleksibel akan tetap berdiri. Gempa tersebut adalah peringatan agar Anda mulai melunakkan ego sebelum alam yang melunakkannya dengan cara yang lebih keras. 4 hubungan dengan laku pandita. Weton Pon juga sering dikaitkan dengan sifat laku pandita. Artinya, Anda memiliki kecenderungan untuk menjadi penasihat atau tempat bertanya bagi orang lain. Kekuatan pikiran Anda adalah aset terbesar. Di tahun 2026, ketika dunia mungkin terasa limbung dan penuh ketidakpastian, elemen logam yang murni dalam diri Weton Pon akan menjadi kompas bagi orang-orang di sekitar Anda. Namun, sebelum menjadi kompas bagi orang lain, Anda harus melewati ujian getaran ini. Gempa tengah malam adalah simbol shock terapi spiritual.
Ini adalah saat di mana batin Anda dibersihkan dari karat-karat keduniawian yang selama ini menempel pada elemen logam Anda. Jika Anda merasa gelisah tanpa sebab saat mendengar berita atau merasakan getaran bumi, itu adalah tanda bahwa frekuensi energi Anda sedang mencoba menyelaraskan diri dengan frekuensi bumi yang baru menuju 2026. Persiapan sang logam. Memasuki tahun 2026, pemilik weton pon harus menyadari bahwa mereka bukan lagi penonton dalam sandiwara alam ini. Anda adalah pemeran utama yang sedang disiapkan. Elemen logam Anda harus dibersihkan melalui laku spiritual, agar tidak menjadi beban saat guncangan yang lebih besar datang. Misteri Lindu Sajenung, pesan langit di heningnya malam. Dalam tradisi spiritual Jawa, waktu tengah malam bukanlah sekadar pergantian angka pada jam. Tengah malam adalah waktu lingsir wengi, saat di mana gerbang dimensi antara mikrokosmos, diri manusia, dan makrokosmos, alam semesta, terbuka lebar. Ketika bumi bergetar atau terjadi gempa di waktu ini, yang kita kenal sebagai Lindu Sajeroning Wengi, itu adalah sebuah proklamasi alam yang sangat serius. Satu getaran di waktu, sepi wong. Primbon Betal Jemur Ada Makna dan serat-serat kuno lainnya, mencatat bahwa setiap getaran bumi memiliki makna yang berbeda tergantung pada jam terjadinya. Gempa yang terjadi antara pukul 12 malam hingga pukul 3 pagi disebut terjadi pada waktu sepi wong, sepinya manusia. Secara esoteris, getaran ini tidak ditujukan untuk telinga lahiriah, melainkan untuk membangunkan sedulur papat manusia yang sedang beristirahat. Di tahun 2026, fenomena ini diprediksi akan lebih sering dirasakan secara energetik. Mengapa? Karena bumi sedang melakukan kalibrasi ulang. Gempa tengah malam adalah isyarat bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang digeser oleh Sang Pencipta, baik itu tatanan alam maupun tatanan sosial. 2. Simbolisme pergeseran takdir. Jika kita merujuk pada teks klasik, gempa di tengah malam seringkali dikaitkan dengan istilah goro-goro. Namun, dalam konteks tahun 2026, ini bukan berarti kiamat. Ini adalah simbol transmutasi. Dalam pembahasan ini, kita harus memahami bahwa gempa adalah cara bumi bernapas. Bagi Anda yang berweton pon, getaran ini memiliki resonansi khusus. Mengapa? Karena elemen logam Anda sangat peka terhadap getaran frekuensi rendah dari perut bumi. Ketika tanah bergoyang di tengah malam, itu adalah tanda bahwa harta terpendam, atau potensi tersembunyi, dalam diri Anda sedang didorong paksa ke permukaan. Jika Anda merasa terjaga atau tiba-tiba waspada di tengah malam sebelum atau sesudah getaran terjadi, itu adalah sinyal bahwa radar batin Anda sedang bekerja. 3. Ramalan peristiwa. Apa yang akan bergeser di 2026? Primbon menyebutkan bahwa jika gempa sering terjadi di tengah malam pada tahun yang memiliki karakteristik seperti 2026, maka akan terjadi 3 hal besar. Reorganisasi kekuasaan, akan ada sosok-sosok pemimpin baru yang muncul secara tidak terduga, layaknya gunung yang muncul akibat pergeseran lempeng. Perubahan nilai ekonomi, sesuatu yang selama ini dianggap berharga, seperti emas atau uang kertas, mungkin akan mengalami fluktuasi nilai yang ekstrim, digantikan oleh nilai-nilai baru yang lebih bersifat substansial atau digital. Seleksi alam spiritual, manusia yang hanya mengandalkan logika lahiriah akan merasa stres dan bingung, sementara mereka yang memiliki bekal spiritual, seperti laku prihatin, akan menemukan ketenangan di tengah badai. 4. Lindu, sebagai pembersih sengkala. Jangan hanya melihat gempa sebagai ancaman fisik. Dalam kacamata spiritual, gempa tengah malam adalah ritual pembersihan alamiah. Bumi sedang mengguncang dirinya sendiri untuk melepaskan sengkala, atau energi negatif yang menumpuk akibat keserakahan manusia. Tahun 2026 adalah tahun pembersihan besar-besaran. Bagi Anda yang memiliki weton pon, getaran ini adalah instruksi agar Anda juga mengguncang diri sendiri. Buang kebiasaan buruk, lepaskan dendam, dan hancurkan belenggu mental yang selama ini menghambat kemajuan Anda. Getaran bumi adalah katalisator. Ia mempercepat proses yang seharusnya lama menjadi singkat. Apa yang seharusnya hancur akan hancur sekalian, dan apa yang kuat akan menjadi semakin murni. 5. Menangkap sasmita, isyarat. Bagaimana cara membaca isyarat ini? Jika Anda terbangun karena gempa tengah malam, jangan langsung panik atau sekadar mengecek media sosial. Duduklah sejenak. Ambil napas dalam, dan rasakan ke arah mana hati Anda condong.
Primbon mengajarkan bahwa petunjuk pertama yang muncul di benak Anda tepat setelah getaran gempa adalah Wahyu Jatmika, petunjuk murni tentang langkah apa yang harus Anda ambil di tahun 2026. 2026 sebagai titik balik saat gerbang semesta terbuka. Mengapa kita harus memberi perhatian khusus pada tahun 2026? Dalam perhitungan Jawa maupun numerologi universal, tahun 2026 bukanlah sekadar barisan angka di kalender. Ini adalah tahun yang membawa beban energi angka 10, 202610, yang dalam banyak tradisi melambangkan roda keberuntungan, penyelesaian siklus lama, dan kelahiran sesuatu yang baru secara total. Satu sinkronisasi siklus, windu, dan getaran bumi. Dalam kalender Jawa, kita mengenal siklus windu atau periode 8 tahunan. Tahun 2026 berada pada titik transisi penting dalam siklus besar ini. Jika kita melihat kembali sejarah, setiap kali bumi memberikan isyarat melalui gempa di tengah malam pada tahun transisi, itu adalah tanda bahwa alam sedang melakukan reboot atau mulai mengulang sistemnya. Bagi Weton Pon, tahun 2026 adalah tahun di mana elemen logam Anda bertemu dengan energi tahun api dalam astrologi timur tertentu atau tahun dengan dinamika tinggi. Bayangkan sebuah pedang yang dimasukkan kembali ke dalam tungku api yang sangat panas. Ini adalah tahun pembuktian. Apakah Anda akan meleleh karena tekanan, atau justru menjadi pedang pusaka yang lebih tajam dan bernilai tinggi? Dua bangkitnya kesadaran kuno di era modern. Tahun 2026 diprediksi menjadi titik balik di mana manusia mulai jenuh dengan teknologi yang tanpa jiwa dan kembali mencari pegangan pada kearifan lokal. Getaran bumi yang kita bahas bukan hanya getaran fisik lempeng tektonik, melainkan pergeseran frekuensi kesadaran manusia. Orang-orang berweton pon, yang secara alami memiliki karakter laku pandita, bersifat seperti pendeta atau guru, akan merasakan dorongan batin yang sangat kuat di tahun ini. Anda akan merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar mencari materi. Gempa tengah malam di tahun 2026 adalah alarm spiritual yang membunyikan pesan. Waktumu untuk memimpin telah tiba. Namun mulailah dengan memimpin dirimu sendiri. 3. Dinamika sosial dan politik, antara guncangan dan kestabilan. Mengapa disebut titik balik? Karena di tahun 2026, struktur yang kita anggap stabil, baik itu dalam karir, hubungan, maupun pemerintahan, akan mengalami ujian berat. Getaran bumi adalah metafora dari guncangan sosial. Bagi pemilik weton pon, Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki weton lain di tahun ini, ketangguhan logam. Saat orang lain panik karena guncangan, Anda memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Tahun 2026 akan memaksa Anda keluar dari zona nyaman. Jika selama ini Anda merasa stagnan atau jalan di tempat, maka gempa dan dinamika tahun 2026 akan menjadi daya dorong, booster, yang melontarkan Anda ke posisi yang lebih tinggi. 4. Hubungan weton pon dengan simbolisme gunung. Dalam mitologi Jawa, gempa seringkali dikaitkan dengan aktivitas Gunung Merapi atau gunung-gunung purba lainnya sebagai paku bumi. Weton pon yang berada di arah barat memiliki kaitan erat dengan matahari terbenam, simbol istirahat namun juga simbol kekuatan yang tersimpan. Di tahun 2026, energi Anda akan meledak seperti gunung yang terbangun dari tidur panjangnya. Ini adalah tahun di mana bakat-bakat Anda yang selama ini terpendam, hobi yang Anda abaikan, atau ide bisnis yang Anda simpan di laci, harus segera dikeluarkan. Mengapa? Karena arus energi tahun 2026 mendukung pertumbuhan yang bersifat radikal dan cepat. Jangan menunggu tahun 2027, karena momentumnya ada di sela-sela guncangan tahun 2026 ini. 5 pesan untuk pancer diri sendiri. Titik balik ini menuntut Anda untuk kembali ke pancer atau pusat diri Anda. Tahun 2026 adalah waktu untuk melakukan rekonsiliasi dengan masa lalu. Gempa yang datang di tengah malam mengajak Anda untuk merenung di tengah keheningan. Apa yang sebenarnya aku cari? Jika Anda mampu menjawab pertanyaan itu dengan jujur di bawah bayang-bayang energi weton pon, maka tahun 2026 tidak akan menjadi tahun yang menakutkan, melainkan tahun yang paling legendaris dalam catatan hidup Anda. Ini adalah momen di mana Anda berhenti menjadi pengikut dan mulai menjadi penentu arah. Rahasia rezeki di balik guncangan, memuliakan logam di tengah badai. Banyak orang gemetar saat mendengar kata gempa atau guncangan,
karena yang terlintas adalah kerugian dan kehancuran. Namun, dalam filosofi Jawa yang mendalam, kita mengenal konsep Owah Gingsiring Jagat, bahwa setiap pergeseran alam selalu membawa serta pergeseran rezeki. Di pembahasan ini, kita akan membedah mengapa bagi Weton Pon, guncangan di tahun 2026 justru merupakan tanda pecah telurnya pundi-pundi kemakmuran yang selama ini tersumbat. Satu fenomena, rezeki lindu, emas yang terangkat ke permukaan. Secara geologis, gempa bumi seringkali menyingkap urat nadi mineral atau emas yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Secara spiritual, inilah yang terjadi pada nasib Weton Pon di tahun 2026. Elemen logam Anda memiliki sifat magnetis terhadap getaran tanah. Dalam primbon, disebutkan bahwa jika terjadi guncangan hebat, maka harta yang terpendam akan menyembul. Ini adalah metafora bagi peluang ekonomi baru. Di tahun 2026, mungkin akan ada sektor bisnis lama yang tumbang, namun tepat di bekas reruntuhan itu, akan muncul peluang bisnis baru yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki ketajaman batin Weton Pon. Rezeki Anda di tahun ini tidak datang dari jalan yang datar, melainkan dari kemampuan Anda memanfaatkan situasi yang sedang goyah. 2. Investasi langit, menanam di saat orang lain takut. Tahun 2026 adalah tahun di mana psikologi massa akan sangat mudah terguncang. Saat orang lain menarik diri karena takut akan ketidakpastian, simbolisme gempa, Weton Pon yang memiliki dasar karakter laku pandita justru harus tampil tenang. Rezeki besar Anda di tahun ini disebut sebagai investasi langit. Artinya, keberuntungan Anda berlipat ganda saat Anda melakukan kebaikan atau keberanian di tengah krisis. Jika Anda seorang pedagang, inilah saatnya berinovasi. Jika Anda seorang karyawan, inilah saatnya menunjukkan loyalitas dan solusi di tengah kekacauan perusahaan. Logam yang ditempa saat panas, guncangan, adalah logam yang akan menjadi perhiasan termahal. Jangan lari dari masalah, karena di dalam masalah itulah, koper rezeki, Anda diletakkan oleh alam semesta. 3. Sinkronisasi Neptu-Pon, 7, dan keberuntungan angka. Weton Pon memiliki Neptu pasaran 7. Dalam numerologi Jawa, 7 sering dikaitkan dengan pitu, yang berarti pitulungan, pertolongan. Di tahun 2026, pertolongan ini tidak datang dalam bentuk uang jatuh dari langit, melainkan dalam bentuk relasi dan informasi. Getaran gempa tengah malam adalah simbol pembersihan hambatan. Bayangkan sebuah pipa air yang tersumbat. Terkadang ia perlu diguncang agar kotorannya lepas dan air mengalir deras. Begitulah rezeki Anda. Guncangan karir atau finansial yang mungkin Anda alami di awal 2026 sebenarnya adalah cara alam menghancurkan sumbatan nasib Anda. Setelah guncangan itu mereda, Anda akan melihat aliran rezeki yang lebih bersih dan lebih besar dari sebelumnya. 4. Waspada, gethas, kerapuhan logam. Namun, ada peringatan penting. Logam jika terlalu keras tanpa pemuaian akan menjadi gethas atau mudah patah. Rezeki Anda di tahun 2026 bisa menguap begitu saja jika Anda terlalu serakah atau terlalu kaku dalam mengelola keuangan. Primbon menyarankan agar pemilik Weton Pon di tahun 2026 mulai membagi rezekinya, sedekah, segera setelah mendapatkan keuntungan. Ini disebut ritual nulak balak finansial. Dengan memberi, Anda melenturkan elemen logam Anda, sehingga saat gempa ekonomi melanda, aset Anda tetap aman karena telah diikat oleh 2 orang-orang yang Anda bantu. 5. Mengambil momentum, Banyu Mili. Tahun 2026 juga membawa energi perpindahan. Bagi Weton Pon, rezeki Anda mungkin tidak berada di tempat Anda tinggal sekarang. Getaran bumi adalah isyarat untuk bergerak. Jika selama ini Anda ragu untuk membuka cabang, berpindah tugas, atau memulai karir di bidang baru, maka tahun 2026 adalah waktu yang tepat. Rezeki Anda bersifat banyu mili, ia harus mengalir. Jangan biarkan modal atau ide Anda mengendap, karena sesuatu yang mengendap akan hancur saat guncangan terjadi. Gerakan aset Anda, putar ide Anda, dan biarkan energi 2026 membawanya menuju puncak kejayaan. Peringatan kesehatan dan keselamatan, menjaga raga di tengah guncangan semesta. Setelah kita membahas kejayaan dan rezeki, kita harus kembali menginjak bumi. Dalam ajaran Primbon,
Kesuksesan lahiriah tidak akan ada artinya jika raga dan jiwa kita rapuh. Fenomena gempa tengah malam di tahun 2026 bukan hanya sekadar guncangan pada tanah, melainkan juga guncangan pada frekuensi biologis manusia, terutama bagi mereka yang memiliki keterikatan kuat dengan elemen logam seperti weton pon. 1. Kerentanan elemen logam, area pernapasan dan dada. Dalam pengobatan tradisional yang selaras dengan kosmologi Jawa, elemen logam, pon, sangat erat kaitannya dengan organ paru-paru dan sistem pernapasan. Tahun 2026, yang membawa energi dinamis dan panas, dapat menciptakan kondisi yang dalam istilah Jawa disebut panas cero, atau panas dalam yang bersifat sistemik. Getaran bumi di tengah malam seringkali diikuti oleh perubahan tekanan udara yang drastis. Bagi pemilik weton pon, hal ini bisa bermanifestasi pada gangguan pernapasan, sesak dada, atau alergi yang muncul tiba-tiba. Primbon memperingatkan agar di tahun 2026, Anda tidak meremehkan udara malam. Jika gempa terjadi, segera netralisir suhu tubuh Anda. Jangan langsung meminum air es atau air dingin. Carilah air hangat untuk menjaga stabilitas elemen logam dalam tubuh agar tidak menyusut secara mendadak karena perubahan suhu yang ekstrim. 2. Angin gede dan kestabilan mental. Gempa yang terjadi di waktu lingsir wengi menurut catatan kuno seringkali diikuti oleh fenomena angin gede, angin kencang, atau perubahan cuaca yang tidak menentu di tahun tersebut. Secara psikis, ini melambangkan angin pikiran. Pemilik weton pon di tahun 2026 diprediksi akan sering mengalami kecemasan tanpa sebab, neurotik, tepat setelah fenomena alam terjadi. Anda mungkin akan merasa gelisah, sulit tidur, insomnia, atau merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Ini bukan gangguan gaib semata, melainkan reaksi sistem saraf Anda terhadap perubahan elektromagnetik bumi. Keselamatan Anda di tahun 2026 sangat bergantung pada kemampuan Anda untuk puasa bicara atau menep. Jika Anda merasa pikiran mulai kacau setelah mendengar kabar guncangan alam, segeralah mencari tanah lapang atau bersentuhan langsung dengan bumi, grounding, untuk membuang kelebihan energi statis dari elemen logam Anda. 3. Waspada 3 hari setelah guncangan. Primbon memberikan pedoman spesifik. Sing waspodo telung dino sawi selindhu. Waspadalah 3 hari setelah gempa. Bagi weton pon, periode 3 hari ini adalah masa di mana koordinasi tubuh Anda biasanya menurun. Dalam hal keselamatan transportasi dan pekerjaan fisik, Anda disarankan untuk lebih berhati-hati saat berkendara atau mengoperasikan mesin logam, kendaraan alat berat, dalam rentang waktu ini. Energi sisa dari guncangan bumi masih beresonansi di dalam tulang dan sendi Anda. Di tahun 2026, banyak kecelakaan kecil terjadi bukan karena nasib buruk, tetapi karena ketidaksiapan raga menerima sisa getaran alam. Pastikan Anda memiliki waktu istirahat yang cukup dan jangan memaksakan kerja lembur di hari-hari tersebut. 4. Larangan, nandur, dan membangun di hari tertentu. Tahun 2026 juga membawa pesan tentang stabilitas pondasi. Jika Anda berencana membangun rumah atau memulai renovasi besar yang melibatkan penggalian tanah, hindari melakukannya tepat pada hari pasaran pon jika baru saja terjadi gempa di minggu tersebut. Secara simbolis, tanah yang baru saja bergetar masih dalam kondisi lelah. Menanam pondasi di atas tanah yang energinya belum stabil dapat membawa efek negatif bagi penghuninya di masa depan, mulai dari suasana rumah yang panas hingga anggota keluarga yang sering sakit-sakitan. Carilah hari Rabu atau Jumat Kliwon sebagai penetralisir jika Anda harus tetap melaksanakan pembangunan di tahun 2026. 5. Ritual pencegahan, umbar-umbar, dan air doa. Sebagai langkah preventif, Primbon menyarankan pemilik weton pon untuk sering melakukan ritual sederhana yang disebut umbar-umbar. Artinya, membiarkan kaki telanjang menyentuh embun pagi di atas rumput. Ini adalah cara terbaik untuk mendinginkan logam pon yang memanas akibat gesekan energi tahun 2026. Selain itu, jagalah kebersihan air minum Anda. Di tahun 2026, air akan menjadi obat sekaligus racun. Gunakanlah air yang sudah didiamkan semalam, air embun, untuk membasuh muka setiap pagi. Ini akan membantu menjaga aura Anda tetap jernih dan melindungi Anda dari serangan energi negatif yang biasanya terbawa bersama angin setelah terjadi guncangan bumi di tengah malam. Ritual penyelaras, pagar diri, menjadi tenang di tengah guncangan. Kita telah sampai pada bagian terpenting.
Ilmu tanpa amal adalah hampa, dan ramalan tanpa solusi hanyalah kecemasan. Di pembahasan terakhir ini, kita akan membahas bagaimana cara memagari diri, terutama bagi Anda pemilik weton pon, agar energi guncangan di tahun 2026 tidak meruntuhkan bangunan hidup Anda, melainkan justru menguatkan pondasinya. Dalam tradisi Jawa, ini disebut sebagai upaya memayu hayuning bawana, menyelaraskan diri dengan kehendak alam. Satu laku, meneb, mengendapkan logam yang membara. Seperti yang kita bahas, elemen logam pada weton pon akan sangat reaktif di tahun 2026. Ritual pertama yang paling disarankan adalah laku meneb. Meneb artinya mengendap, seperti air keruh yang didiamkan hingga kotorannya jatuh ke dasar dan airnya menjadi bening kembali. Jika Anda merasakan getaran gempa di tengah malam atau sekadar merasa gelisah dengan situasi tahun 2026, lakukanlah duduk hening, meditasi, antara pukul 00 hingga pukul 1 dini hari. Tidak perlu ritual yang rumit. Cukup duduk bersila, menghadap ke arah barat, arah kejayaan pon, dan letakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Fokuslah pada napas. Bayangkan getaran bumi yang keras diubah oleh tubuh Anda menjadi energi ketenangan. Ini adalah cara memprogram ulang subconscious Anda agar tidak merespons guncangan dengan kepanikan, melainkan dengan kesiagaan. 2 ritual, sedekah bumi kecil, ruat mandiri. Tahun 2026 menuntut kita untuk lebih dermawan kepada bumi yang kita pijak. Bagi weton pon, lakukanlah sedekah sederhana setiap hari pasaran pon. Bentuknya bisa berupa memberi makan hewan liar, atau menanam satu pohon kecil. Namun, ada satu ritual spesifik yang dicatat dalam primbon untuk menolak bala guncangan, sedekah bubur merah putih. Buatlah bubur merah, lambang darah induk, dan bubur putih, lambang tulang ayah gelangit. Bagikan kepada tetangga atau orang yang membutuhkan di hari kelahiran Anda. Ritual ini bertujuan untuk mengharmonisasikan elemen batin Anda dengan elemen tanah. Dengan menyuapi bumi melalui sedekah, Anda sedang meminta izin secara spiritual agar kaki Anda tetap berpijak kokoh saat tanah di sekitar Anda bergoyang. 3 pagar gaib dengan Kidung Rumekso Ingwengi. Untuk perlindungan yang lebih mendalam, masyarakat Jawa kuno sering mengamalkan Kidung Rumekso Ingwengi. Di tahun 2026, kekuatan kata-kata dan doa akan menjadi perisai yang lebih kuat dari tembok beton. Bagi Anda yang berweton pon, bacalah doa keselamatan sesuai keyakinan Anda, namun lakukanlah di udara terbuka atau di teras rumah agar terhubung langsung dengan energi akasa, langit. Kekuatan doa di tahun 2026 bukan terletak pada panjangnya kalimat, melainkan pada ketulusan dan getaran suara Anda. Getaran suara yang stabil akan menetralisir getaran frekuensi gempa yang merusak dalam radius aura Anda. 4. Melek malam, di hari pasaran. Di tahun 2026, hindari tidur terlalu awal saat hari pasaran pon tiba. Usahakan untuk tetap terjaga hingga lewat tengah malam. Mengapa? Karena saat itulah, wahyu jatmika, atau ilham keberuntungan sering diturunkan. Dengan terjaga, Anda menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda adalah jiwa yang waspada, eling lan waspada. Di saat orang lain tertidur dan rentan terhadap kejutan alam, Anda justru sedang bersiaga. Dalam kondisi terjaga ini, gunakan waktu untuk menuliskan rencana-rencana besar Anda. Logam pon yang dingin di malam hari adalah saat terbaik untuk mengukir prasasti takdir. Apa yang Anda niatkan dengan sungguh-sungguh saat melek malam, di tahun 2026, kemungkinan besar akan terwujud sebelum tahun berakhir. 5. Menjaga keselarasan, kiblat papat. Terakhir, jagalah hubungan baik dengan sesama. Elemen logam pon bisa menjadi senjata yang melukai jika tidak dijaga. Di tahun 2026, keselamatan Anda juga bergantung pada doa orang-orang di sekitar Anda. Jangan biarkan ego Anda menciptakan gempa dalam hubungan keluarga atau pekerjaan. Jika batin Anda selaras dengan orang di sekitar, maka rumah Anda akan memiliki pagar gaib alami yang disebut pagar paseduluran. Sehebat apapun guncangan di luar, di dalam lingkaran kasih sayang Anda, semuanya akan tetap aman dan tentram. Sedulur, itulah rahasia mengenai weton pon dan fenomena gempa tengah malam menuju tahun 2026. Alam tidak pernah menghukum, ia hanya memberi peringatan agar kita kembali selaras. Ingatlah, mereka yang bersahabat dengan alam akan dijaga oleh alam itu sendiri.
Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah merasakan getaran-getaran perubahan itu dalam hidup Anda akhir-akhir ini? Tuliskan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan saling menguatkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share kepada orang-orang terkasih. Dan bagi Anda yang ingin dibuatkan pembacaan weton spesifik lainnya, silakan tulis weton Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah eling lan waspada. Pamit undur diri. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.